Hai, kembali lagi bersama saya. Pada video ini saya akan memaparkan materi mengenai dinamika dan tantangan dalam pendidikan Pancasila. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu dinamika dan apa itu tantangan. Dinamika di sini merupakan sebuah proses yang menunjukkan perubahan dan perkembangan dalam suatu sistem atau situasi. Sedangkan tantangan di sini merupakan hambatan atau rintangan yang dihadapi dalam mencapai suatu tujuan. Berbicara mengenai pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Di era globalisasi ini, nilai-nilai Pancasila semakin penting untuk diinternalisasikan kepada generasi muda. Hal ini karena globalisasi membawa berbagai pengaruh, baik positif maupun negatif. Pendidikan Pancasila mampu membantu generasi muda untuk dapat mampu menyaring serta kritis terhadap pengaruh negatif globalisasi, sehingga mereka dapat tetap menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Di sini dapat kita lihat, ternyata pendidikan Pancasila telah mengalami berbagai perkembangan dari masa ke masa, sejak awal kemerdekaan Indonesia. Di sini pada masa Orde Lama, sekitar 1945 sampai 1966, pada masa ini, pendidikan Pancasila menekankan pada indoktrinasi. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada rakyat Indonesia. Metode pembelajarannya itu bersifat satu arah, yaitu dari guru kepada murid. Yang kedua yaitu pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini sekitar tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini, pendidikan Pancasila menekankan pada penataran P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan Pancasila. Metode pembelajarannya lebih terstruktur dan menggunakan berbagai media seperti film, ceramah, dan diskusi. Kemudian kita lihat pada masa Orde Reformasi, sekitar 1998 sampai sekarang. Pada masa ini, pendidikan Pancasila menekankan pada internalisasi nilai-nilai Pancasila. Tujuannya adalah agar nilai-nilai Pancasila menjadi bagian dari diri pribadi setiap individu. Metode pembelajarannya lebih interaktif dan melibatkan partisipasi aktif dari murid. Selanjutnya, di sini dapat kita lihat bahwa kurikulum dan metode pembelajaran pendidikan Pancasila terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Contohnya pada kurikulum pendidikan Pancasila 2013. Pada kurikulum ini menekankan pada pendekatan saintifik, di mana murid didorong untuk aktif mencari tahu dan memahami nilai-nilai Pancasila melalui berbagai kegiatan belajar mengajar. Sedangkan pada kurikulum pendidikan Pancasila tahun 2022, pada kurikulum ini menekankan pendekatan merdeka belajar. Murid diberikan kebebasan untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Di sini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu murid belajar. Selanjutnya, berbicara mengenai pendidikan Pancasila, ternyata pendidikan Pancasila dihadapkan dengan berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Contohnya pada tantangan internal, yaitu kurangnya pemahaman tentang Pancasila, lemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila, serta kurangnya inovasi dalam pembelajaran Pancasila. Sedangkan tantangan eksternal dalam pendidikan Pancasila, yaitu yang pertama, paham radikalisme dan intoleransi. Paham radikalisme dan intoleransi di sini dapat mengancam nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan toleransi dan persatuan. Yang kedua, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat membawa dampak negatif seperti penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Tantangan eksternal yang ketiga yaitu globalisasi dan budaya asing. Globalisasi dan budaya asing dapat membawa pengaruh yang tidak selalu positif seperti lunturnya nilai-nilai budaya bangsa dan nasionalisme. Tantangan yang keempat yaitu demoralisasi, pragmatisme, dan hedonisme. Sikap demoralisasi, pragmatisme, dan hedonisme dapat melemahkan karakter bangsa dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kemudian ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila, di mana melakukan pembelajaran Pancasila yang lebih interaktif dan aplikatif. Kemudian mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam mata pelajaran lain, serta memberikan contoh-contoh konkret pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif, di mana dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran Pancasila. Kemudian dapat menerapkan metode pembelajaran yang aktif dan kreatif, di mana memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri. Upaya yang ketiga yaitu meningkatkan peran keluarga dan masyarakat. Keluarga dan masyarakat perlu membantu sekolah dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak. Yang keempat, melibatkan generasi muda dalam sosialisasi Pancasila. Generasi muda dapat menjadi agen perubahan dalam menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Beberapa cara untuk melibatkan generasi muda dalam sosialisasi Pancasila yaitu yang pertama, melalui konten kreatif. Seperti media sosial, generasi muda dapat membuat konten kreatif tentang Pancasila di media sosial seperti video, infografis, dan animasi. Yang kedua yaitu kegiatan interaktif, di mana melalui lomba dan kompetisi, yaitu mengadakan lomba dan kompetisi tentang Pancasila dengan hadiah yang menarik. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi, dapat menggunakan aplikasi edukasi seperti platform online, yaitu mengembangkan aplikasi edukasi tentang Pancasila yang interaktif dan mudah diakses. Yang keempat yaitu keteladanan, yaitu tokoh inspiratif, seperti mengundang tokoh inspiratif yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk berbagi pengalaman dengan generasi muda. Itulah penjelasan dari saya mengenai dinamika dan tantangan dalam pendidikan Pancasila. Sekian dan terima kasih.